Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaratu Andara Satriani, dan kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah Machine Learning, yaitu membuat prediksi default pengguna kartu kredit menggunakan model Decision Tree. Tahap 1-6, load dan pembersihan dataset. Pertama, saya mengambil dataset dari UCI repository yang sudah diberikan. Dataset ini memiliki 30.000 baris dan 23 fitur. Langkah pertama saya langkah pertama saya adalah menghapus baris kedua karena ada kemungkinan data tidak valid. Saya juga menghapus kolom ID karena tidak memberikan informasi penting untuk proses prediksi. Setelah itu, saya load ulang dataset dan memastikan nama kolom sudah bersih dari spasi agar lebih mudah diproses di tahap-tahap selanjutnya. Lalu saya cek apakah ada nilai kosong meskipun dataset diklaim tidak memiliki missing values. Saya tetap melakukan pengecekan dan mengganti nilai kosong dengan NaN jika ada. Setelah itu, saya menghapus data duplikat, lalu mengecek apakah ada fitur yang hanya punya satu nilai saja. Fitur seperti itu tidak berguna untuk model, jadi saya buang juga. Penjelasan fitur dataset. Setelah data dibersihkan, sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur penting yang ada di dalam dataset. Dataset ini memiliki informasi dari sekitar 30.000 pengguna kartu kredit. Tujuan akhirnya adalah untuk memprediksi apakah seseorang akan gagal membayar tagihan kartu kreditnya bulan depan yang disebut sebagai default. Beberapa fitur penting antara lain: 1. Limit ball merupakan limit maksimum kartu kredit pengguna dalam satuan Taiwan dolar. 2. Sex jenis kelamin pengguna dengan 1 sama dengan laki-laki dan 2 sama dengan perempuan. 3. Education, tingkat pendidikan pengguna seperti S2 atau S3, S1, SMA, atau lainnya. 4. Marriage, status pernikahan seperti menikah, single, atau lainnya. 5. Age, umur pengguna dalam tahun. 6. Pi 0 sampai Pi 6. Status pembayaran dari bulan ke-6 hingga bulan terakhir, nilainya 0 sama dengan bayar tepat waktu, min 1 sama dengan bayar lebih awal, 1, 2, dan seterusnya sama dengan tunggakan 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. 7. Bill AMT1 sampai Bill AMT6. Jumlah tagihan tiap bulan dalam 6 bulan terakhir. 8. Pi EMT1 sampai Pi EMT6. Jumlah pembayaran aktual tiap bulan dalam 6 bulan terakhir. 9. Default payment next month. Label atau target prediksi. Nilai 1 sama dengan default atau gagal bayar. Nilai 0 sama dengan tidak default. Tahap 7-10, visualisasi dan korelasi. Saya juga melakukan visualisasi untuk melihat distribusi data. Saya menggunakan bar chart untuk fitur-fitur seperti jenis kelamin, status pernikahan, hingga status pembayaran. Ini membantu kita memahami pola dalam data. Selanjutnya, saya membuat heat map korelasi agar bisa melihat hubungan antar fitur terutama terhadap target default payment next month. Dari sini, saya bisa mengidentifikasikan fitur mana yang punya hubungan kuat dengan default. Tahap 6-12, splitting dan training model. Setelah data siap, saya bagi dataset menjadi data training dan data testing dengan rasio 70 bagi 30. Kemungkinan Kemudian saya membuat model decision tree dan mengatur parameter max depth menjadi 5. Ini bertujuan untuk menghindari overfitting dan membuat model lebih mudah dipahami. Setelah itu saya latih model menggunakan data training.
Tahap 13 sampai 14, evaluasi model. Model kemudian diuji pada data training dan data testing. Saya menghitung akurasi pada kedua data tersebut dan hasilnya cukup baik, menunjukkan bahwa model bisa mengenali pola dengan akurat. Selain akurasi, saya juga menampilkan matriks precision, recall, dan F1 score menggunakan classification report. Ini penting untuk mengevaluasi performa model secara lebih detail, terutama karena data bisa saja tidak seimbang antara pengguna yang default dan yang tidak. Terakhir, saya tampilkan confusion matrix untuk mengetahui seberapa banyak prediksi yang benar dan salah, baik untuk kasus default maupun tidak default. Penutup. Kesimpulannya, saya telah menyelesaikan seluruh tahapan mulai dari pembersihan data, memahami fitur, visualisasi, training model, hingga evaluasi. Model decision tree ini sangat cocok karena hasilnya bisa diinterpresentasikan dengan jelas dan cukup akurat dalam memprediksi kemungkinan seseorang gagal membayar tagihan kartu kredit di bulan berikutnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.